Tapi yang menarik begini, kalau saya kan ngikutin ya. Kalau kita lihat, ini nampaknya ada tidak direncanakan, tapi situasi itu terbaca. Misalnya di dalam pertanyaan itu kan cenderung Anies itu menyerang Prabowo. Betul. Ganjar juga terakhir soal HAM, ya kita bilang lah itu kan menyerang Prabowo dan sampai Prabowo mengatakan ini tendensius sekali nih, kan gitu. Nah, tetapi di antara Anies dan Ganjar itu kan sangat soft itu, seperti ada rencana nanti kalau masuk putaran kedua, kamu suaranya ke saya, kalau ini pindah-pindah kan begitu. Bapak Mr. Q baca nggak itu? Kalau saya bacanya agak beda dikit, Bang. Saya melihatnya dua-dua ini menyerang Prabowo karena Prabowo itu yang paling unggul di antara yang lain. Jadi kita kan kalau melihat pernyataan-pernyataan formal tidak mengakui bahwa Prabowo itu unggul. Tetapi sebetulnya ketika di debat itu ada dua kandidat menyerang satu kandidat, sebetulnya itu secara implisit, secara tidak langsung sedang menunjukkan bahwa yang diserang itu adalah yang unggul gitu. Kepentingannya adalah sama-sama untuk menurunkan elektabilitas kandidat yang unggul ini. Supaya apa? Supaya jangan satu putaran atau sekali putaran itu. Gitu. Kalau tidak sekali putaran, maka kemudian akan ada peluang yang masih bisa diharapkan terjadi pada 2 kali putaran, kan begitu, Bang. Nah, menurut saya itu dinamika yang terjadi, dan karena itu bisa dipahami kalau misalnya kemudian Anies menyerang, Ganjar juga menyerang. Nah, kalau Anies menyerang kan sebetulnya kan tidak mengherankan. Pertama, memang dia kan perubahan. Prabowo kan keberlanjutan. Jadi dari situ saja sudah pasti menyerang. Ditambah kebutuhan untuk membuat jadi 2 putaran, gitu. Nah, yang unik ini kan Ganjar. Gitu. Ganjar ini kan antara menyerang dengan tidak menyerang. Betul-betul krisis identitas kalau menurut saya. Kalau nyerang, ya yang terjadi sekarang ini, pendukungnya Jokowi lari ke Prabowo kan begitu, suaranya terus turun. Tapi kalau nggak nyerang, apa pembeda dia dengan Prabowo? Gitu. Akhirnya ikut nyerang juga. Dan memang kita lihat retorika dan pernyataan-pernyataan kalau dibagi itu dibagi 3. Pak Prabowo itu melanjutkan, bertahan, istilahnya itu keeping the ball atau ball possession gitu. Kemudian Anies itu dia attacking, ya, dia nyerang, dia perubahan, gitu ya. Kemudian Ganjar ini kombinasi dua-duanya, ada mempertahankan, tapi juga ada nyerangnya. Gitu. Nah, nomor 3 ini memang paling problematik karena kalau kita bicara pemilih secara keseluruhan, terutama yang menengah ke bawah, itu kan sebetulnya mereka menangkap pesan itu kan harus jelas. Kalau pesannya abu-abu, pesannya nggak nyampe. Gitu. Dan pesan yang paling sederhana itu cuma 2 saja sebetulnya. Keberlanjutan, perubahan. Kamu mana? Tim mana? Tim keberlanjutan atau tim perubahan? Kamu tim bubur diaduk atau bubur nggak diaduk kan begitu kan? Nggak ada tim bubur diaduk dikit-dikit. Nggak ada. Diaduk atau nggak diaduk. Kamu suka pantai atau suka gunung kan gitu kan? Gitu. 2 itu aja. Saya orang pantai, saya orang gunung. Nggak bisa tuh, saya sekali-kali gunung, sekali-kali pantai. Nah, itu nggak dianggap, Bang. Yang di dalam politik elektoral, yang di tengah-tengah ini terlindas, Bang. Kalau dalam politik elit, yang tengah-tengah itu bisa jadi yang paling dominan. Karena dia bisa masuk ke semua lini. Tetapi kalau bicara pemilih, masyarakat, politik elektoral, tengah-tengah itu biasanya yang hilang daripada. Orang harus pilih A atau B. Kamu identitasnya apa? Karena begini, Pilpres itu sederhananya adalah politik diferensiasi. Di antara sekian air mineral ini, dari sekian merek ini, kamu pilih yang mana? Itu aja. Diferensiasinya apa? Misalnya ada merek yang mengedepankan kualitas, ada yang mengedepankan harga. Gitu. Ya, yang mau harga beli yang ini, yang mau kualitas ini. Susah untuk bisa punya 2 kualitas pada saat, 2 identitas pada saat. Kualitas tapi murah. Nggak susah itu. Gitu, Bang. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya upaya-upaya Ganjar, kan sebelumnya kan sudah jelas tuh nuansanya dan realitanya. Ketika Ganjar menyerang Jokowi, kan drop. Justru terjadi
migrasi. Iya. Ya kan gitu. Nah, sekarang kalau dia lakukan itu kan harusnya lebih parah, bertentangan kan. Artinya kalau kita lihat bahasanya Hasto, Puan, ya, elit PDIP itu kan mulai tidak menyerang. Ya. Nah, kemudian ini dalam debat menyerang kan gitu. Iya. Itu kan lebih parah lagi. Jadi maksud saya begini, ini kan harusnya dipahami ya, apapun yang dilakukan, sikap menyerang itu kan harus dihindari. Karena sudah disadari efeknya kan gitu. Artinya menyerang Prabowo kan sama dengan menyerang. Nggak sepenuhnya disadarin, Bang. Menurut saya sebetulnya ada dua teori di sini. Teori pertama itu yang mengatakan bahwa Bu Mega, PDI Perjuangan, dan Mas Ganjar itu punya kolam suara sendiri dan siap bertarung dengan siapapun di situ. Teori yang kedua yang mengatakan bahwa kolam suara ini sesungguhnya ya memang didominasi oleh Pak Jokowi. Gitu. Dan kalau kita bicara dinamika di lapangan, ini kan sebetulnya bukan hanya ditentukan oleh Ganjar, oleh Prabowo. Tetapi di situ ada Bu Mega misalnya, ada Pak Surya Paloh. Kembali kepada teori-teori kita di awal, beberapa bulan yang lalu, bahwa Pilpres 2024 ini adalah pertarungan para kingmaker. Gitu. Nah, skenario di awal ini sesungguhnya kan yang lebih menentukan, itulah para kingmaker. Para penulis skenario ini siapa? Surya Paloh, yang mau punya calon sendiri namanya Anies, kan gitu kan. Nggak ngomong sama Pak Jokowi, kira-kira begitu. Selonong boy ya. Ya paling nggak, ya menurut salah satu teori lah gitu. Kemudian Bu Mega yang, saya calon harus dari PDI Perjuangan, calon harus dari saya gitu. Ada skenario misalnya Prabowo pasangan dengan Ganjar, tapi kemudian skenario itu ditolak. PDI, Bu Mega maunya Ganjar presiden, ya kan? Karena PDI Perjuangan misalnya partai politik paling besar, maupun sekian alasan yang lain gitu. Ya sehingga kemudian akhirnya lah majulah 3 calon ini. Nah, secara matematika, secara teori, yang paling tepat pada akhirnya, kalau pakai skenario atau pakai skema yang saya sampaikan ini, adalah Prabowo. Kenapa? Karena dia ikut dengan kapalnya Pak Jokowi, dia ikut teorinya Pak Jokowi. Dia ikut basis suara yang terbesar, yaitu pendukung Pak Jokowi. Gitu. Nah, Anies secara teori sebetulnya benar juga. Dia ngambil coupling yang jelas. Tapi dia sial. Sialnya di mana? Tahun 2023-2024 ini ternyata approval rating kepada Pak Jokowi sebagai petahana sangat besar. Sehingga dia punya kolam itu ternyata menemukan kolam yang kecil. Kalau misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi rendah, maka Anies beruntung karena kolamnya besar gitu. Nah, yang kejepit di tengah-tengah ini memang Mas Ganjar. Karena apa? Karena ya dia percaya bahwa dia punya kolam suara sendiri, tapi sesungguhnya itu teori yang bukan nggak benar ya, tapi lemah gitu. Mungkin Mas Ganjar ini punya kolam, tapi kolam itu punya kolam sendiri, tetapi kolam itu bukan kolam yang besar. Kolam itu adalah kolam PDI Perjuangan gitu. Nah, masalahnya kan pemilih Pak Jokowi itu bukan hanya orang PDI, tapi juga banyak dari partai-partai politik yang lain. Dan ini kelihatan dari survei teman-teman. Kalau di basisnya PDI Perjuangan, Ganjar masih dominan. Kalau di basis partai yang lain, Ganjar sudah kalah gitu. Walaupun harus ditambahkan juga, bahkan di basis Ganjar pun, di basis PDI Perjuangan, itu pun juga sudah mulai digerogoti oleh Prabowo Gibran. Misalnya ya suara PDI yang ke Ganjar Mahfud itu sekarang tinggal 60%. Sekitar 30% sudah ke Prabowo Gibran. Sebelumnya yang ke Ganjar 80%, sekarang tinggal 60%. Jawa Tengah, ya basisnya PDI, basisnya Ganjar. Tadinya sekitar 70-an%, sekarang sudah 50%. Gitu. Jadi, makanya penting sekali untuk punya blueprint ya, blueprint yang benar mengenai situasi dan kondisi, dan semua strategi itu diturunkan dari blueprint itu. Gitu. Kalau blueprint Anda salah, ya di lapangan tentu akan salah. Ya, ini gara-gara badak semua ini. Nah, itu nggak gara-gara nih, Bang. Gara-gara Banteng ngelihat badak itu celeng. Itu dia. Dikira celeng, rupanya badak. Badak, gitu. Tapi memang nggak salah juga sih, kan terminologi badak ini kan baru Abang sampaikan pekan lalu. Oh iya, badak ya, bukan celeng gitu. Selama ini dilihat sebagai celeng. Gitu. Nah, kita di kolam, itu kan soal ikannya banyak. Ya kan? Kolam yang mana, Bang? Kolam PDIP tadi. Awal-awalnya. Nggak terlalu gede juga, Bang. Sebelum konflik.
Jadi gini Bang, balik lagi Bang. Kalau buat saya yang namanya kolam itu atau tepatnya kandang tadi Bang, itu kan cuman 20% saja dari pemilih kita Bang. Nah, sementara semestanya itu yang 100% itu terdiri dari habitat yang lain gitu Bang. Nah, jangan terjadi menyamakan kandang ini dengan habitat Bang. Itu yang saya lihat itu. Kandang ini dianggap sebagai habitat, itu dia kesalahan blueprintnya. Itu maksud saya begini, begitu badak nyebur ke kolam, itu ikan pada lompat keluar semua. Ya kan? Jadi kalau kita bicara tadi, kalau Anies masih relevan ya, masih sangat relevan. Dia secara strategi politik dia benar Bang, tapi nggak beruntung. Nggak beruntung. Dan memang Anies sendiri kan juga mau lari dari kolam perubahan, kolam dari oposisi, itu kan juga sulit. Dia mengatakan, Pak Prabowo tidak tahan jadi oposisi. Tapi sebetulnya Mas Anies itu punya pilihan nggak kalau dia keluar dari oposisi? Mungkin dia nggak punya pilihan. Kan begini, beda Prabowo dengan Anies apa? Prabowo tuh punya partai. Dia punya partai. Nah, karena dia punya partai, dia masih punya kaki. Kaki politik gitu. Selain kaki popularitas ya. Kalau Mas Anies itu cuma punya kaki popularitas, dia nggak punya kaki partai. Dan satu-satunya pondasi dia adalah popularitas. Dan popularitas dia itu akan ditentukan oleh kolam suara mana yang dia ambil. Dia selama ini, terutama dalam Pilkada Jakarta, ngambil peran oposisi, maka kemudian dia bergerak di sana. Jadi infrastruktur yang tersedia untuk dia itu ada di kolam oposisi. Tokoh-tokohnya tadi 212 misalnya kan. Gatot Nurmantio. Betul. Partai-partai juga kan awalnya kan semua partai-partai yang di luar pemerintahan kan. Gitu. Jadi memang Anies juga nggak punya pilihan untuk lari ke bergabung pemerintahan. Kalau Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, dia masih punya postur karena dia bawa partai gitu Bang. Anies begitu masuk ke dalam pemerintahan nggak punya partai. Nasib dia sama dengan menteri profesional lainnya. Ya itu dia harus sadari itu. Betul. Jangan. Nggak, maksudnya gini, tadi malam kan di dalam debat, wah ini Pak Prabowo nggak konsisten, nggak tahan jadi oposisi. Sebetulnya Mas Anies nggak berhenti jadi oposisi karena memang dia nggak punya pilihan. Coba bayangkan kalau Mas Anies ini punya partai nih dan cukup besar, mungkin saja dia masuk ke pemerintahan juga.